Ada hewan-hewan di surga, demikian pula di neraka. Hewan-hewan di surga inilah yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim, bahwa roh-roh para syuhada berada dalam tubuh burung-burung berwarna hijau yang memiliki kandang-kandang yang tergantung di arasy. Burung-burung itu bebas terbang kemana saja di dalam surga sesuai yang mereka mau, lalu kembali ke kandang-kandang itu. Di surga kita akan mendapati burung, ada juga sapi, ada jenis binatang lain yang dagingnya sangat lezat untuk dimakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkannya, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Quran Surat Al-Waqi'ah 56 juga berfirman, dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Quran Surat At-Tur 22. Kelezatan daging surga inilah yang diinformasikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya oleh seorang Yahudi bahwa penduduknya akan disembelihkan sapi surga dan mereka akan memakan dari ujung-ujungnya. Imam Tirmizi meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apa itu Al-Kautsar? Maka Nabi menjawab, itu adalah sungai yang akan diberikan kepadaku di surga. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Di dalamnya ada burung yang lehernya mirip dengan leher unta. Umar berkomentar, senang sekali burung itu. Nabi bersabda, yang memakannya lebih senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kasana Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Sebagai salah satu bentuk karunia Allah kepada para penghuni surga, tidak mustahil Allah akan menciptakan hewan-hewan dan burung-burung tertentu untuk menyenangkan mereka. Bentuknya mungkin mirip dengan hewan-hewan dan burung-burung yang ada di dunia, tetapi materinya berbeda. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang surga Firdaus, surga yang paling tinggi dan paling luas, darinya sungai-sungai surga mengalir, dan di atasnya pula arsy diletakkan pada hari kiamat. Maka ada seorang laki-laki berdiri dan mengajukan pertanyaan, wahai Rasulullah, aku termasuk orang yang hobi berkuda. Apakah di surga ada kuda? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya di surga terdapat kuda dan unta yang berjalan cepat di antara dedaunan pohon surga. Mereka silih berganti mengunjungi pohon tersebut kapan mereka mau. Seorang pria berdiri lalu bertanya, wahai Rasulullah, aku sangat menyukai unta. Jika penghuni surga telah memasuki surga, maka datanglah kepada mereka kuda-kuda dari mutiara yakut yang berwarna merah. Kuda-kuda tersebut mempunyai sayap, tidak kencing dan tidak pula mengeluarkan kotoran. Para penghuni surga duduk di atas kuda-kuda tersebut. Kemudian kuda-kuda tersebut terbang membawa penghuni surga di surga. Setelah itu Allah menampakkan diri kepada mereka. Ketika mereka melihatnya, maka mereka langsung sujud. Allah berkata kepada mereka, angkatlah kepala kalian. Sekarang bukan hari untuk beramal. Sekarang adalah hari bersenang-senang dan mendapatkan kemuliaan. Mereka pun mengangkat kepalanya dan Allah menurunkan aroma wangi kepada mereka. Lalu mereka berjalan melewati bukit pasir kesturi, dan pada saat yang sama Allah mengirimkan angin-angin kepada bukit pasir kesturi tersebut. Angin bertiup di bukit pasir kesturi hingga ketika mereka pulang menemui istri-istrinya, rambut mereka acak-acakan. Terkait dengan keberadaan hewan-hewan di surga, Abu Naim dan Hakim juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya ada seorang lelaki yang datang membawa seekor unta bertali kekang, lalu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, unta ini kuserahkan untuk berjuang di jalan Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baiklah. Pada hari kiamat kelak, kamu akan mendapatkan 700 ekor unta yang bertali kekang pada mulut atau hidungnya. Imam Tirmizi meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada seorang Arab udik,
Jika kamu masuk surga, kamu akan diberi seekor kuda dari permata yakut yang memiliki 2 sayap dan akan mengangkutmu terbang ke seluruh penjuru surga sesuai yang kamu inginkan. Dari keterangan berbagai riwayat ini, jelaslah bahwa di surga tersedia hewan-hewan seperti yang ada di dunia. Bahkan hewan-hewan yang disukai manusia saat di dunia pun tersedia, namun materinya berbeda. Bahkan tak perlu perawatan, karena hewan-hewan surga tak ada yang buang kotoran. Jika tunggangan, mereka mempunyai sayap-sayap yang bisa mengantarkan penduduk surga kemana saja yang diinginkan, karena surga sangat besar dan luas, dan tak terukur besarnya. Apalagi para penduduk surga akan saling mengunjungi satu sama lain. Mereka saling kunjung dengan menunggang unta-unta najaib berwarna putih bagaikan permata yakut. Ad-Dumairi dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra menyebutkan sebuah hadis yang menyatakan bahwa di surga ada sebatang pohon yang dari pucuknya keluar aneka jenis pakaian, sedang dari pokoknya keluar seekor kuda loreng berpelana mutiara dan berkekang permata yakut, tidak buang air kecil dan tidak pula buang air besar, serta memiliki sayap. Langkahnya sejauh matanya memandang. Kuda-kuda itu akan membawa para penghuni surga terbang kemanapun mereka mau. Inilah hewan-hewan surga yang digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat seseorang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah di surga ada kuda?" Beliau pun menjawab, "Jika Allah memasukkanmu ke surga, maka kau akan dinaikkan di punggung kuda dari permata yakut merah yang akan membawamu terbang kemanapun engkau mau." Ada lagi yang bertanya, "Apakah di surga juga ada unta?" Beliau menjawab, "Di surga nanti kamu akan mendapatkan apa saja yang diinginkan oleh hatimu dan disenangi oleh pandanganmu." Selain jenis hewan-hewan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan pada kita hewan-hewan lain di surga dari yang dilihatnya saat dimirajkan ke langit ketujuh. Di tempat itu, beliau menjumpai laron emas yang berterbangan di antara dedaunan pohon yang dikenal dengan nama Sidratul Muntaha. Pohon tersebut memiliki ukuran yang sangat besar. Akarnya mampu mencapai 6 langit di bawahnya. Dari setiap ranting dan daunnya tersebut, banyak dihinggapi laron-laron emas yang sangat berbeda dengan yang ada di bumi. Hal ini juga disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha selama 100 tahun lamanya atau 100 penunggang kuda yang sangat cepat yang berada di bawah naungannya. Di sana juga ada laron dari emas, buahnya seperti kendi yang besar-besar." Hewan-hewan dan burung-burung surga itu berbeda jika dibandingkan dengan binatang dan burung sejenis yang ada di dunia ini. Kesamaannya hanya pada nama, sedang seperti apa hakikatnya, hanya Allah yang tahu. Karena diciptakan untuk menyenangkan para penduduk surga. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menciptakan makhluk dengan bentuk tertentu untuk menyenangkan para penghuni surga, sebagaimana Dia akan menciptakan bidadari. Di bumi. Hal ini juga disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha selama 100 tahun lamanya atau 100 penunggang kuda yang sangat cepat yang berada di bawah naungannya. Di sana juga ada laron dari emas, buahnya seperti kendi yang besar-besar." Hewan-hewan dan burung-burung surga itu berbeda jika dibandingkan dengan binatang dan burung sejenis yang ada di dunia ini. Kesamaannya hanya pada nama, sedang seperti apa hakikatnya, hanya Allah yang tahu. Karena diciptakan untuk menyenangkan para penduduk surga. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menciptakan makhluk dengan bentuk tertentu untuk menyenangkan para penghuni surga, sebagaimana Dia akan menciptakan bidadari.